Welcome back to Juna Lakasa Channel. Nah, kali ini kita akan membahas kupas tuntas pengumuman pola pembibitan si pencatat 2022. Sudah siap? Yuk ikuti. Kali ini kita memang beda ya. Beda dari sebelumnya. Karena apa? Karena kita mager banget. Males banget buat pindah tempat ya kayaknya udah posisi enak. Tapi informasi yang ada di sini ini itu pengumuman yang di tahun 2022. Up to date banget. Harus kalian simak benar-benar. Walaupun kalian sudah membaca, mungkin ada yang belum paham. Kebanyakan mereka itu banyak yang belum paham dengan lokasi tes maupun biaya dan lain-lain. Ya, kita langsung aja ya ke poinnya. Oke. Kita mengacu dari pengumuman PG 12 tahun 2022 tentang penerimaan calon taruna-taruni pola pembibitan pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Jadi kita bahas di pola pembibitan dulu nih, karena informasi hari ini adalah pembukaan pola pembibitan. Yang dibuka mulai dari tanggal 9 sampai 30 April 2022. Jangan sampai ketinggalan dan tetap terus pantau informasi yang ada. Oke? Kita lanjut. Yang pertama kita akan membahas tentang formasi di tahun 2022 ini naik drastis dari tahun sebelumnya. Tahun ini yaitu 3.350 formasi yang terdiri dari 2.506 untuk formasi pola pembibitan Kemenhub, 744 untuk formasi Pemda, dan 100 untuk formasi pola pembibitan khusus putra-putri Papua dan Papua Barat. Jadi mungkin kalian bisa baca di sini, ini jauh lebih banyak dari tahun kemarin. Nah, tetapi ada perbagiannya, ada formasi putra-putri Papua. Wah, berarti ada khusus nih ya. Benar. Dan ada beberapa dari daerah pola pembibitan Pemda itu khusus jadi yang bisa mendaftar itu dengan KTP sesuai dengan formasi yang dikeluarkan tahun 2022. Mungkin nanti kita akan share yang apa sih maksudnya Pemda dan apa bedanya sama yang Kemenhub dan yang ini. Ya, oke. Dan yang Pemda ini hanya ada di STTD. Dari 22 instansi kedinasan. Jadi kemarin banyak yang tanya nih, di Poltek Bank atau di mana ada nggak sih formasi Pemda? Mungkin mereka belum paham. Jadi formasi Pemda itu khusus ada di STTD Bekasi. Nah, kita lanjut untuk selanjutnya, kita langsung ke bawah aja ya. Nah, dari 3.350 formasi ini terbagi menjadi 3 matra, ada darat, laut, udara. Nah, sudah terpapar nih sesuai di pengumuman. Jadi tahun ini pola pembibitan Kemenhub khusus yang putra-putri Papua atau Papua Barat itu rata, dari darat, laut, udara ada formasinya sendiri-sendiri. Ada yang di 4, ada yang di 3. Jadi memang dikhususkan ya, ini memang bersifatnya nasional, tidak dibatasi domisili asal. Memang diperuntukkan untuk mereka yang asli di putra-putri Papua dan Papua Barat. Berarti harus yang KTP sana? Iya, benar. Bukan kayak asli sana tapi KTP-nya Jawa? Jawa, itu nggak bisa. Harus benar-benar ber-KTP sana. Iya. Kita lanjut ya. Ini pendidikan transportasi darat, dimulai dari darat. Yang pertama dari STTD. STTD ini tahun ini membuka ada jurusan transportasi darat sarjana terapan, teknologi rekayasa otomotif sarjana terapan, kemudian D3 manajemen transportasi jalan. Mungkin bisa kalian bisa baca di websitenya si pencatat .dehub.go.id. Ya, kemudian ini ada PKTJ Tegal. PKTJ Tegal juga membuka jalur pola pembibitan tahun ini. Kemudian yang ketiga ada Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Wah, ini yang paling muda nih. Dari Matra Darat. Nah, kemudian ada Poltek Trans SDP Palembang. Nah, selanjutnya ada Poltrada Bali. Yuk kita beralih ke Matra Laut. Matra Laut yaitu ada STIP Jakarta, kemudian ada PIP Semarang, PIP Makassar, Poltek Pol Surabaya,
Kemudian dilanjut Poltekpel Sumatera Barat. Nah, Poltekpel Malahayati Aceh, Poltekpel Pelayaran Banten, Poltekpel Banten, kemudian Poltekpel Sulawesi Utara, Poltekpel Sorong, dan yang terakhir Poltekpel Barombong. Matra laut ini kayaknya paling banyak ya? Iya, paling banyak, tapi dari pola pembibitan yang tadi lihat, kayaknya sampai A sampai E ini paling banyak ada di pelayaran sih, pola pembibitan, karena kebanyakan sekarang pola pembibitan cuma hanya 1, 2, 3 sampai jurusan aja. Sangat disayangkan sih memang, tapi mungkin ini buat kesempatan kalian biar bisa masuk sana karena kapasitasnya cukup besar gitu. Iya, benar. Yuk kita lanjut dari ke udara. Matra udara ini ada PPI Curug yang dulunya STPI Curug ya. Terus kemudian yang kedua ada Poltekbang Surabaya. Ketiga ada Poltekbang Makassar. Terus Poltekbang Medan, selanjutnya Poltekbang Palembang, kemudian Poltekbang Jayapura, dan yang terakhir nih, ini yang baru pertama kali buka pola pembibitan tahun 2022, ada API Banyuwangi. Tapi hanya satu. Nah, satu prodi yang dibuka, ada 2 kelas, 48 formasi. Ya, mungkin kalian tetap kami ingatkan bisa lihat di websitenya sipencatat.debhub. Ya, biar jelas. Ya. Oke, kita lanjut ke persyaratan. Ini banyak banget yang bingung masalah persyaratan. Kita mulai dari warga negara Indonesia ya. Jadi untuk warga negara asing tidak bisa untuk jalur Polpit ini. Mungkin bisa kalau ada perjanjian khusus, kerjasama khusus. Kemudian yang kedua, usia maksimal 23 tahun dan minimal 16 tahun pada 1 September 2022. Berarti apabila lebih September itu lebih itu nggak bisa. Nggak bisa ya? Udah nggak bisa. Intinya itu pada 1 September itu harus 23. Itu batas maksimal. Nah, ini nih persyaratan nilai ini yang paling banyak sekali ditanyakan. Untuk lulusan tahun 2021 dan sebelumnya itu menggunakan ijazah. Jadi nggak perlu menggunakan rapot, menggunakan ijazah. Di balik ijazah itu kan ada nilai ya, ada nilai rata-rata rapot dan nilai ujian. Ya, nah itu bagaimana Kak? Cara menghitungnya? Di total semua, terus kemudian dibagi 2. Nah, berarti kan ada beberapa. Nanti kalian cek, kalian lihat di ijazah kalian masing-masing yang lulusan tahun 2021 dan sebelumnya ya. Intinya yang udah menerima ijazah. Itu ada. Ya, dilihat di total semua rata-rata rapot, di total semua rata-rata total ujian di total dibagi 2. Nah, kemudian nilainya tidak kurang dari 7. Iya. Nah, ini khususnya itu rata-rata. Dan untuk ini ada yang khusus, pola pembibitan khusus yang putra-putri Papua Barat. Ini rata-ratanya 6,5, selisih 0,5 ya dari yang nasional. Kemudian, nah ini yang untuk lulusan tahun 2022. Yang saat ini yang masih mengikuti ujian. Ya, yang baru duduk di kelas 12 mau lulus. Ya, tapi belum mempunyai ijazah. Ya. Gimana Kak? Ini, jadi menggunakan nilai rapor. Kalau dibaca di sini, yaitu nilai rata-rata rapot komponen pengetahuan pada 2 semester. Semester genap, kelas 11, dan semester gasal, kelas 12. Jadi sudah tidak memakai semester 1 sampai 5 udah nggak berlaku untuk tahun ini. Berlakunya cuma hanya semester 4 dan 5. Dipaham ya, semester 4 dan 5 di total dibagi 2, itulah rata-rata kalian. Ya, intinya tetap di atas 70. Di atas 70. Ya, Pak. Kemudian untuk Papua dan Papua Barat tetap nilainya tetap 65. Selisih ada selisihnya pokoknya. Nah, ini untuk lulusan tahun 2000. Bentar. Gimana? Ada beberapa sih yang bertanya, Kak, apakah SKL itu dilampirkan atau hanya rapot? Nah, ya itu gimana? Nah, jadi untuk yang diminta ini adalah rapot, otomatis kalian yang diupload itu rapot. Ya, jadi nggak perlu ada tambahan-tambahan ini, itu, apalagi sertifikat yang kalian punya. Mohon sabar untuk informasi yang lebih lanjut itu sesuai aja administrasi pemberkasan yang ada. Sesuai pengumuman, nggak usah anak-anak nggak usah menambah-nambahkan. Karena itu akan menjebak kalian.
entah bisa merugikan merugikan diri sendiri. Lebih baik ambil cara aman kalau rapot ya udah rapot, nggak perlu ada tambahan SKL. Kalau ijazah ya udah ijazah aja, tanpa perlu ada transkrip gitu. Oke, nah kita lanjut nih untuk lulusan tahun 2021 atau sebelumnya. Jika nilai rata-rata ijazahnya menggunakan skala penilaian 1 sampai 10 atau skala penilaian 1 sampai 4, diwajibkan untuk mengkonversi sendiri nih nilai tersebut menjadi skala penilaian 10 sampai 100. Nah, ini bisa nih, ada panduannya. Jadi jangan tanya dulu, mending baca panduannya. Jika nggak paham baru bertanya, gitu sih saran saya. Pokoknya yang ada skala 1 sampai 10. Nah ini nih tinggi badan. Ini tinggi badan paling banyak sekali yang ditanyakan, padahal udah jelas-jelas ya. Untuk tinggi badan minimal pria 160 cm dan wanita 155 cm. Kecuali, nah ini ada kecualinya. Berarti kalau nggak ada yang kecuali ini, tinggi minimalnya itu ya tetap sesuai. Tidak ada pembeda. Kak ini kok prodi ini katanya infonya 160 ya. Padahal ini gitu, kalian tetap memacu pada pengumuman yang ada. Sebenarnya mereka itu kurang teliti sih membaca intinya. Jadi untuk yang terkecuali ini program studi D4 penerbang, pria itu minimal 165 cm dan wanita minimal 163 cm. Kemudian untuk program studi, nah ini ada juga yang terkecuali nih dari 160 sama 155 tadi, ada Diploma 3 PKP atau PPKP, kemudian OBU, MBU, OPU, dan D3 MTP PPI Madiun. Ini pria minimal 165 dan berarti wanita yang ada di perkereta apian ya guys? Ya, sama yang di matra udara kebanyakan yang dibedakan. Oke, jadi harus memahami. Jadi kalau misalkan nggak ada yang terkecuali berarti ya minimal itu 160 dan 155. Nah, betul. Nah, kita lanjut nih ya. Intinya harus berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas dari HIV. Saran mungkin ya bagi kalian yang mau melakukan tes kesehatan, lebih baik kalian sebelumnya melakukan Pramedix. Pramedix entah dimanapun, pokoknya sama intinya. Standar yang di rumah sakit itu sama semua. Kalau ada yang kurang atau apa, mungkin bisa konsultasikan. Kita lanjut nih ke poin 9. Ini yang paling riskan, paling banyak sekali ditanyakan, yaitu masalah ketajaman penglihatan. Intinya itu minus atau silinder sih. Itu ada kelihatan buta warna. Intinya di sini kan tidak disebutkan minus berapa atau silinder berapa. Intinya itu ketajaman penglihatan normal, tidak memakai kacamata maupun kontak lensa softland. Dan tidak ada kelainan buta warna baik parsial maupun total dengan melampirkan surat pernyataan tidak buta warna. Ini ada lagi nih solusi buat kalian yang mata minus. Mungkin bisa dicek di tes kesehatan yang sebelumnya kami upload. Mungkin dicek ya. Gimana solusinya untuk tes kesehatan agar kalian lolos di tes kesehatan? Coba cek. Terus kemudian nih kita lanjut lagi ya, kita akan membahas yang paling banyak sekali yang paling banyak sekali ditanyakan. Mana lagi ya? Nah, kita lanjut ke tata cara pendaftaran ya, Pak. Ini sebenarnya paling mudah. Kan kalau ini sudah apa ya? Intinya itu sudah rinci menjelaskan di pengumuman. Ya, sebelum membaca tata cara pendaftaran yang kemarin gagal. Oh ya, yang kemarin gagal tahun ini itu tidak perlu buat akun baru, karena tidak bisa kalau membuat akun baru karena NIK-nya itu sudah terdaftar di Dikdin. Jadi mereka cukup login ke akunnya mereka, terus kemudian memperbarui data-data yang ingin diganti atau yang belum dilampirkan seperti itu. Seperti kayak apapun, atau pilih lokasi sekolah atau lokasi tes yang akan diubah, mungkin bisa. Cuman tetap kalian harus cross check semua pemberkasan kalian, jangan asal-asalan. Wah, aku pingin kayak sama tahun kemarin, ternyata ada hal yang harus ditambahkan. Yang harus berbeda juga gitu. Nah, ini untuk pendaftarannya di dikdin.bkn.go.id. Jangan, maksudnya kalau bisa nggak usah perlu ada
penggantian password kalau tidak bisa dibuka atau atau lupa password, lebih baik nggak perlu diganti passwordnya. Lebih baik nggak usah bikin ribet sendiri. Ya, bisa nanti kok apabila lupa password bisa ditanyakan di helpdesk Dikdin. Nah, kita lanjut ke poin 3 nih, masalah pas foto. Nah, ini pas foto ini kan sudah dijelaskan latar belakang merah, background merah. Tapi jangan sampai kalian menggunakan background biru atau yang lainnya, karena sesuai di aturan itu menggunakan background merah ukuran 4x6. Nah, kemudian ada pakaian yang digunakan itu yang penting rapi, bebas rapi, menggunakan kemeja. Bisa pakai seragam sekolah SMA, bisa pakai kemeja putih, jas, bisa, yang penting kelihatan rapi, formal. Nggak boleh selfie loh ya. Jangan sampai selfie pas foto. Terus ya, kemudian kita next. Nah, ini tanda bukti pembayaran, formulir. Ini kalau bisa kita sarankan ya melalui teller bank. Bentar, pasti ada yang masih belum bagaimana cara tata pembayaran. Nanti kita jelaskan di bawah ya. Oke. Berarti ya kita langsung aja scroll. Sekarang ini pembayarannya 150.000. Kecuali di PIP Semarang sama PIP Makassar itu 135.000. Mungkin kalian cek di website ini ada pengumumannya, nanti ada kelihatan harga-harganya di situ untuk tes administrasi aja. Nah, ini untuk masalah materai itu wajib materai yang 10.000. Dan jangan sampai kalian berani-beraninya mengambil materai dari Google yang download dari Google. Kejadian dari tahun kemarin kalau kayak gitu itu melanggar, intinya dia itu berarti melanggar peraturan yang ada. Pasti dia nggak bakalan lulus administrasi kalau kayak gitu. Dan jangan sampai kalian menggunakan materai yang beli satu tapi digunakan untuk beberapa dokumen, kan kelihatan banget itu ada nomor serinya, itu nggak boleh juga. Berarti ya memang kita harus ya udah modal ya. Karena untuk masa depan sih. Nah, kita lanjut ke poin 2 nih, surat pernyataan mutlak menyetujui hasil pencatat bermaterai 10.000. Nah, ini juga pakai materai lagi. Itu pokoknya kalian download aja di pencatat, nanti ada di template, tepatnya menu template. Nanti kalian download, ada berapa berkas ini? 3. Ada 3. Yang nomor 4 ini kan khusus untuk yang Papua. Orang asli Papua. Dan di antara 3 ini kan bermaterai semua. Nah, ini nggak boleh cuma menggunakan satu materai. Kalau bisa ya kamu beli 3 materai. 3 materai untuk kalian tempelin di setiap materai. Itu bebas sih, antara kamu mau tulis atau mau kamu ketik, yang penting itu data diri kalian. Benar. Dan menggunakan materainya satu-satu per lembar. Benar, kemarin banyak yang tanya ini masalah template ini yang yang pengisian data ini. Ini lebih baik ditulis tangan atau diketik ya Kak. Nah, ini sebenarnya bebas. Diketik lebih baik karena rapi kan pasti. Kalau ditulis tangan itu usahakan rapi dan mudah dibaca. Karena kan verifikator pun juga kalau susah membaca kan ya itu nanti malah menjadi bumerang jadi diri kalian sendiri. Tapi itu opsi kalian sih. Kalau memang tulisan kalian bagus ya tulis tangan. Kalau mau kalian ketik ya silakan kalian ketik. Yang penting materainya ada 3. Nah, ada juga tahun kemarin yang tanya mungkin belum pernah tanda tangan di atas materai. Jadi gimana kalau tanda tangan di atas materai itu gimana? Jadi tanda tangannya itu melewati materai sampai ke kertasnya. Jadi disambung, bukan kalian isi cuman hanya di materai saja atau kalian diisi di kertas tapi materainya di sebelah. Tapi itu enggak, tapi disambung antara materai dan kertasnya. Intinya itu waktu tanda tangan itu kena materai juga itu. Nah, ini ada batas akhir untuk mengupload berkas pendaftaran, yaitu pada tanggal 30 April tepat pada 23.59 WIB. Nah, setelah itu udah nggak bisa akses.
Ya pokoknya kalian kalau sekarang lebih baik sekarang deh untuk melakukan pendaftaran karena lebih cepat kalau kalian nunggu nanti dulu lah. Nanti saya mau lihat strateginya nih, aku mau arah kemana atau wah ini peluangnya ini. Tapi jangan terlalu mepet guys karena banyak orang yang berpikiran seperti itu ternyata ya apa webnya error kan nggak tahu juga ya. Nah kita lanjut nih ke poin selanjutnya, kita langsung ke tahapan ya atau jenis. Nah ini biaya seleksi, ini yang kemarin banyak sekali ditanyakan oleh adik-adik. Nah untuk biaya tahapan seleksi itu ada 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap pertama ada pendaftaran, yaitu sekitar 135 sampai 150. Jadi bukan antara atau tengah-tengah kita bebas ya Kak? Enggak. Ada nanti yang di atas ada keterangannya. Pengumumannya. Kalian cek. Kemudian di tahap kedua yaitu ada tes seleksi kompetensi dasar atau SKD, yaitu nominalnya 50.000. Ya mungkin kalian bisa cek lah, kita nggak terlalu banyak pembicaraan. Jadi poinnya untuk pembayaran waktu di tahap pertama itu kalian hanya transfer di instansi masing-masing yang ada di nomor rekening, nanti ada di bawah, nanti kita kasih tunjuk. Nah jangan maksudnya Kak apakah pembayaran menggunakan virtual account? Ini tahap pertama hanya transfer biasa. Yang disarankan menggunakan langsung di bank atau di tellernya bilang sampaikan Mbak sama sekalian kasihkan nama dan NIK-nya. Nah, dicantumkan di kolom berita. Ya. Opsi kedua bisa melalui ATM. Tapi agak prosesnya nanti takutnya lama. Lumayan takutnya ada juga ini kertas truk pembayarannya itu nggak keluar kan ada juga tuh. Itu malah lebih ribet lagi. Nah, langsung. Kalau misalkan pakai lewat ATM itu nanti bukti pembayarannya kamu tulis pakai tangan, masalah nama dan NIK-nya ditulis pakai tangan di lembaran yang kosong. Yang penting kelihatan dalam satu lembar itu. Terus untuk tahap kedua, tahap ketiga dan selanjutnya itu kita kasih informasi lebih lanjut dan pasti menggunakan virtual account sesuai masing-masing yang ada di ketentuannya. Nanti kalian dapat virtual account nomornya berapa itu kalian sampaikan ke banknya. Nanti nominalnya langsung muncul nama juga account. Langsung muncul. Gitu guys. Jadi nggak perlu panik gimana cara pembayarannya. Jadi nanti kami akan memberikan informasi lebih detail lagi untuk next video. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih nomor rekening perguruan tinggi di lingkungan. Nah, ini banyak banget ini yang kita tunjuk. Apakah ini? Oh, bukan ini. Bukan. Intinya sebenarnya sama. Ini untuk pembayaran tahap selanjutnya ini bukan yang sekarang ya. Yeah. Oke, kita lanjut ke bawah aja. Bawah. Itu nomor rekening yang kalian tuju ya sekolahnya guys. Bukan jangan salah nomor rekening ya. Oke, sebentar. Nah, ini kemarin banyak yang bingung ya masalah titik lokasi. Kak, apakah titik lokasinya itu ada di setiap ini ya Kak ya? Enggak guys. Enggak. Ini jadi gini. Daerah. Jadi gini. Untuk yang memilih lokasi di STTD dan yang memilih lokasi di Pekanbaru, Riau. Nah, itu untuk pembayaran di tahap selanjutnya itu membayar di rekeningnya PTD STTD. Nah, jadi langsung di pilihan sekolah kalian. Ya, ini itu untuk pembayaran, bukan untuk gini karena kemarin ada yang salah paham. Salah pahamnya itu gini. Kak, saya milih STTD. Apakah harus tesnya itu di STTD sama di Pekanbaru Riau? Nah, itu kemarin penafsirannya mereka ada yang seperti itu, jadi mereka kurang paham. Saya ambil contoh lagi nih. Nah, yang seperti Jawa Timur, area Jawa Timur. Yang di Poltek Bank Surabaya aja ya. Nah, di Poltek Bank Surabaya ini kan titik lokasinya yang daerah ada Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Palangkaraya sama Kota Ternate. Nah, ini yang kalian nanti di tes selanjutnya itu yang saya maksud yaitu tes setelah SKD, yaitu jika kalian memilih lokasi tes di Kalimantan Tengah atau Palangkaraya dan Kota Ternate itu melakukan pembayarannya melalui rekeningnya Poltek Bank Surabaya. Jadi kalian nggak harus memilih lokasi di dua itu.
kalian tetap memilih lokasi yang terdekat dengan domisili sekarang. Jadi kita memang mempermudah sih sebenarnya. Cuma kenapa kok tahun ini titik lokasinya yang di daerah itu rekening pembayarannya kok dijadikan satu sama instansi di BPSDM? Itu karena tahun kemarin ada kesalahpahaman dan juga ada yang salah transfer. Jadi mereka bingung harus transfer kemana. Nah ini sebenarnya tahun ini tuh dipermudah. Nah kita lanjut ya. Untuk ini sebenarnya untuk yang lain sih sama seperti penjelasan sebelumnya. Kita lanjut ke seleksi ini penerimaan calon taruna. Nah ini adalah alamat lokasi tes. Nah ini adalah alamat lokasi di UPT, BPSDMP maupun di titik lokasi yang di daerah. Berarti misal di PKTJ ini Tegal berarti nggak ada. Itu gimana maksudnya? Mana yang ini ya? Nah berarti yang di daerah itu maksudnya cuma fokus di PKTJ Tegal aja. Kecuali kalau yang lain kayak ini Mataram ini ada yang di UPT-nya ada di Bali, itu pembayarannya berarti di Bali. Tapi tetap melakukan lokasi tesnya tetap kalau yang memilih di Mataram ya tetap di Mataram. Nanti untuk alamatnya akan diinfokan lebih lanjut waktu akan pengumuman tes tersebut. Jadi ditunggu aja, nggak usah terburu-buru. Ini di mana sih alamatnya kayak gitu. Biasanya kan orang-orang kan udah takut sendiri ya, takut jauh atau apa gitu. Iya, dan untuk bagi yang di luar yang ada di pengumuman ini semua, misal ada di mana lah, pokoknya yang kota atau apa, mungkin kalian pilih lokasi tes yang terdekat dari rumah kalian. Ya, misalkan kalau di daerah kalian nggak ada, kalian bisa milih di daerah lain yang dekat dengan tempat tinggal kalian. Nah ini kita langsung ke jadwal seleksi ya. Jadwal seleksi ini yang pertama nanti pendaftaran itu 9 sampai 30 April. Kemudian nanti untuk pengumuman peserta seleksi kompetensi dasar itu sekitar bulan Mei. Ini nanti tentatif jadwalnya. Terus pokoknya dipantau terus di setiap instansi yang kalian pilih, dipantau story-nya, media sosial, ya tanggalnya jangan sampai kalian kelewatan dan jangan sampai kalian nggak tahu kapan terus ternyata sudah lewat. Yang penting kalian tetap pantau, apalagi anak zaman sekarang pasti media sosialnya harus aktif lah. Terus intinya selanjutnya yaitu ini ada pelaksanaan seleksi kompetensi dasarnya pola pembibitan Pemda dan pola pembibitan Kementerian itu nanti berbarengan. Mungkin cuma beda hari itu pun sesuai jadwal. Nanti kan ada sesinya tiap hari. Mungkin tiap lokasi tes itu kan memiliki kebijakan masing-masing untuk beberapa sesi dalam tiap hari itu. Tunggu aja pengumuman. Nanti dipantau di websitenya si pencatat. Jadi itu mungkin perkiraan masih bulan Juni. Jadi kalian masih bisa mempersiapkan nih mulai dari April sampai Juni kan lumayan ya, masih ada 2 bulan buat persiapan. Kemudian pengumuman hasil SKD itu akan diumumkan di awal Juli, jadi masih ada waktu lagi buat persiapan yang dinyatakan pemetaan, dan itu banyak banget lah. Ini menurut kita SKD itu peluang langkah pertama kalian untuk lolos untuk berikutnya karena poinnya lebih tinggi. Iya benar. Terus habis itu pelaksanaan tes kesehatan dan kesamaptaan. Nah ini akan dilaksanakan sekitar bulan Juli. Jadi tes ini berbarengan. Jadi nggak berbarengan dalam maksud itu dalam satu hari paginya kesehatan. Habis itu setelah kesehatan lanjut ke kesamaptaan enggak. Ya jelas dong. Ya pasti nanti kecapean. Jadi kayak gini. Tes kesehatan itu di hari pertama, kemudian kelompok kalian nanti di hari kedua akan melaksanakan tes kesamaptaan dan itu nanti akan berkelanjutan. Jadi nanti kalian pasti akan dibagi kelompok di pengumuman nanti. Ya pokoknya dilihat, dipantau terus lah informasinya. Iya. Dan kemudian untuk ini pelaksanaan psikotes dan wawancara itu juga sama dengan kesehatan sama kesamaptaan bersamaan, tapi tidak dengan dalam satu hari. Intinya bergantian harinya. Nah kemudian nanti akan ada pengumuman hasil pantokir. Jadi masuknya untuk sekolah kedinasan
di perhubungan ini awal masuk pembelajaran itu di sekitar September atau Oktober. Itu menunggu kebijakan dari kondisi saat ini. Nah, ini ada yang tanya nih Kak. Kemarin itu ada yang benar-benar tanya, ini dia sistem yang digunakan untuk si pencatat 2022 itu sistem gugur atau beberapa seleksi dilaksanakan terus habis itu baru di terakhirnya baru gugur. Nah itu gimana? Berarti ini dari tahun ini itu sistemnya gugur. Tetap ya masih ya. Jadi kayak misal kalian dari pemberkasan tes lolos, lanjut nih SKD melaksanakan, ternyata gugur di situ. Berarti stop di situ dan stop pembayaran di SKD terakhir itu, tanpa harus melaksanakan pembayaran yang lainnya. Jadi pembayaran itu juga bertahap. Jadi melakukan pembayaran, administrasi pengisian formulir, baru melaksanakan tes dan sampai berikutnya sampai ke pengumuman. Oke, benar-benar. Jadi intinya tetap sistem gugur ini. Nah ini kita bahas, ini udah mau selesai nih. Biaya pendaftaran seleksi udah tidak dapat dikembalikan apabila salah transfer atau apapun. Nah, gitu. Benar. Kalau mengundurkan diri juga tidak bisa kembali biayanya. Iya. Dan sepertinya informasi kayaknya ya, kalau apabila ada taruna atau taruni yang sudah masuk nih, ternyata dia mengundurkan diri, itu kompensasinya apa sih? Sebenarnya mereka tidak bisa daftar lagi kayak gitu karena kan udah keterima ya, udah dinyatakan keterima. Berarti dimaksudnya itu kayak dis gitu ya? Iya, intinya seperti itu. Enggak diterima di sekolah kedinasan atau bagaimana? Di persyaratan kan juga ada. Kalau sudah misalkan bukan jalur pola pembibitan, dia masih di tingkat 1, tapi dia kan posisi PJJ, misal dia daftar lagi nih jalur pola pembibitan, itu tidak bisa. Di persyaratan di awal sudah disebutkan. Jadi intinya tidak bersangkutan dengan dia masih ke taruna, itu nggak bisa. Jadi pasti ada disnya juga sih. Iya. Nah ini persyaratan yang lain-lainnya mungkin bisa kalian baca sendiri. Tetap dibaca secara detail ya guys, jangan dikit-dikit tanya kak gitu. Tetap dibaca dulu ya benar-benar, terus dilihat bagaimana tata cara pengisian. Apabila kalau ini trouble atau sesuatu hal cara penghitungan mungkin bisa dipertanyakan lebih lanjut di DM. Nah ini poin nomor 10 ini sudah disebutkan, layanan informasi dapat dilihat di sipencatat.debub.go.id atau Twitternya BPSDMP atau Instagramnya BPSDMP, itu juga pasti up to date nanti. Kalau ada pengaduan atau apapun itu di helpdesk si pencatat. Apabila untuk password untuk akun itu didiktin. Jadi tanyanya di helpdesk Diktin. Oke. Pasti paham kan kalian? Nah ini untuk formasi program studi pola pembibitan Pemda. Ini udah benar-benar udah tercantum ya, sudah jelas banget. Jadi misal ya salah satu, kita ambil yang Jawa Timur aja. Mana ya? Ini kan posisi formasi Pemdanya yang di Jawa Timur ya. Ada di Kabupaten Ponorogo ada 3 formasi. Berarti yang diterima hanya 3 dan itu yang KTP Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, benar-benar asli. Tapi bukan kayak kalian tempat tinggalnya di Ponorogo, tapi KTP-nya misal KTP Madiun atau KTP Pacitan, itu nggak bisa. Kan tertera di atas sini, itu kan nggak ada ya. Jadi harus sesuai benar-benar KTP Ponorogo. Iya, oke. Nah mungkin ini bisa sama dibaca lah, sampai selesai, sampai bawah ini adalah formasi khusus Pemda. Oke, mungkin sekian ya pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat bagi kalian yang akan mendaftar si pencatat di tahun 2022. Semoga informasinya tersampaikan. Mungkin kalau misalkan kalian masih bingung, silakan komen pada kolom komentar, nanti akan admin balas secepatnya. Oke. Mungkin cukup sekian.
pembahasan video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like, share video ini ke teman-teman kalian. Sekian pembahasan dari kami. See you next time. Bye.